Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid. Masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga berdiri banyak pondok pesantren yang menyebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru di pulau ini. Selain itu, di Pulau Lombok juga banyak para tahfiz penghafal Al-Quran yang terus menjaga syariat Islam serta menjaga kalam-kalam Allah dalam kitab suci Al-Quran. Mereka adalah para penjaga wahyu yang terus mempertahankan ajaran dan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Dan saat ini saya akan mengajak para tribuners untuk melihat salah satu pondok pesantren tahfiz yang ada di Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Pondok Pesantren Darus Somad yang ada di Suralaga, Lombok Timur. Di sini ada tahfiz Al-Quran yang saat ini dipersiapkan untuk berangkat mewakili Indonesia ke Amerika Serikat mengikuti MTQ tingkat internasional. Lombok yang dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid melahirkan ratusan hafiz dan hafizoh di setiap tahunnya. Salah satunya di Pondok Pesantren Baitul Qura wal Hufaz yang merupakan salah satu pusat pendidikan hafiz di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masir. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masir sehat juga. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini masih corona, Pak. Kita pakai masker. Ya, izin cepat maskernya. Gak apa-apa, di pondok kan gak ada corona. Oh gitu. Tribuner, saat ini saya bersama Al-Ustaz Haji Muhibban Al-Hafizi, pembina Yayasan Tahfiz Al-Quran di Darus Somad di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Inilah salah satu pondok pesantren yang membesarkan para tahfiz yang ada di Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid. Pak Ustadz, Ya. ini ada para santri sedang murajaah, sedang menghafal Al-Quran, Pak. Ini program yang rutin setiap hari. Oh, ya. Rutin setiap hari kita kerjakan dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah 8 tahunan. 8 tahunan kegiatan ini dan ini memang menjadi konsen kami, konsen saya selaku ketua yayasan karena basic yang saya punya ini basic menghafal Quran, jadi pondok ini juga basicnya harus menghafal termasuk dari santri-santrinya. Para santri. Para Ya. santri. Di sini ada ratusan santri, Pak, setiap Ada tahun. 854 total semuanya. 854 para calon tahfiz yang dididik dan dilahirkan di tempat ini, Tribuners. Ya, kita tentu pengen melihat bagaimana proses pendidikan tahfiz yang ada di pondok pesantren ini. Tapi perlu diketahui bahwa Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Darus Somad ini merupakan tempat lahir dan dibesarkannya tahfiz, salah satu tahfiz yang akan mewakili Indonesia di ajang MTQ internasional di Amerika Serikat. Pak Ustadz, boleh kita lihat bagaimana proses pendidikan di sini? Oke, nggak apa-apa, bisa. Mari Tribuners kita lihat ke dalam. Di pondok pesantren ini lahir salah satu hafiz terbaik di Indonesia saat ini, yakni Lalu Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi. Beliau akan mewakili Indonesia di ajang Musabaqah Tilawatil Quran di Washington DC, Amerika Serikat, Juni mendatang. Ini bisa dijelaskan, ini para santri sedang ngapain, Pak Ustadz? Ini kegiatan rutin setiap hari, setiap jam 2 sampai jam setengah 5 mereka pada
murojaah hafalan, ada yang setor hafalan, itu setiap hari. Setiap hari Pak ya? Selama Ini 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Luar biasa, jadi terus didengungkan ayat-ayat. Terus berjalan. Ini ada berapa jam para santri ini belajar seperti ini Pak? Kita mulai dari jam 2 sampai jam setengah 5. Setengah 5? Mereka jam 8 pagi belajar sesuai dengan kurikulum pemerintah. Kemudian jam 12 sholat zuhur, setelah itu makan, begitu jam 2 udah mulai pada kegiatan seperti ini. Katanya ada setoran, ada pengulangan, itu gimana Pak Ustaz? Kita sudah siapkan pembinanya, tempat dia nyetor hafalan, karena ini kita bagi dia. Bagi ya? Kita bagi per satu pembina sekian, itu di situ tempatnya nyetor, di situ tempatnya murojaah hafalan. Masya Allah ya. Jadi beginilah cara tiap hari Pak ya? Setiap hari seperti ini. Termasuk anak kita Hafizi juga seperti ini. Ketika dia jadi siswa. Kalau yang santri di sini, dia kalau tidak menghafal gimana Pak? Kalau tidak datang menghafal dan sebagainya? Ya tentu ada konsekuensi. Konsekuensi ya? Karena setiap lembaga kan harus ada aturan. Ada aturan karena kalau dibiarkan begitu saja, tidak diberikan punishment, ya kan semau-mau anak. Gitu. Jadi makanya begini dia. Dia nyetor hafalan selama 1 semester. Untuk yang SMP 2 juz. 2 juz ya? 2 juz, yang SMK 2 juz setengah. 2 juz setengah. Nah, kemudian yang nanti di akhir semester diujikan dia. Diujikan 2 juz yang sudah dihafal. Di akhir semester? Di akhir semester. Berarti kalau dari SD sampai SMA itu berapa juz? SMP 6 juz. Tamat SD 6 juz, tamat SMP 12 juz, kemudian tamat SMK 15 juz. 15 juz ya. Kalau sampai 30 juz kapan? Tergantung dari kondisi anak. Kondisi anak, karena kita tidak menekankan dia harus begini karena beda-beda penyerapan anak di dalam menghafal. Berarti murojaah ini salah satu teknik ya untuk bisa menghafal. Murojaah plus setor hafalan. Setor hafalan itu setiap hari Pak? Setiap hari. Itu tergantung dari pembinanya. Kalau misalnya yang dibimbing itu cepat dia menghafal, dia akan tambah. Tapi kalau dia agak lambat atau mungkin tidak bisa melanjutkan bacaan, dia stop untuk sementara sampai dia normal hafalannya. Masya Allah. Jadi setiap hari para santri di sini harus melakukan pengulangan atau murojaah ya hafalan-hafalannya sehingga betul-betul mantap ya Pak Tuan Guru ya. Ya luar biasa. Di sini juga ada proses penilaiannya nggak Pak Tuan Guru? Oh, itu kita serahkan ke masing-masing pembina. Masing-masing pembina ya. Kemudian nanti dievaluasi oleh kepala lembaga tahfiz. Karena kita sudah punya lembaga tahfiz yang terkait dengan anak-anak yang memurojaah ataupun yang menyetor hafalan. Di sini selain santri laki-laki juga ada santriwati Pak? Ada perempuan di lantai 2. Di lantai dipisah Pak? Kita pisah dia. Ya, jadi selain santri laki-laki juga di sini qari'ah ya atau santri perempuan juga ada tempatnya terpisah di lantai atas masjid ini. Bisa kita lihat ke atas Pak Ustaz? Bisa. Mari kita lihat. Mendidik hafiz tidak segampang membalik telapak tangan. Butuh proses panjang selama bertahun-tahun agar seorang hafiz mampu menghafal Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Banyak para hafiz mulai diajarkan menghafal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Sampai kelas 6 sekolah dasar, mereka ditargetkan bisa menghafal 6 juz Al-Quran. Kemudian berlanjut sampai jenjang pendidikan SMP dan SMA. Baik Pak Ustadz, ini tempat santri perempuan. Ya. Ini juga sama kegiatannya? Sama. Salah satu untuk bisa menguatkan hafalan itu, dia harus disimak. Disimak. Kemudian sering berulang-ulang dia memurojaah. Kemudian dites. Itu salah satu untuk bisa menguatkan hafalan, memungkinkan hafalan itu begitu cara. Dia sering diulang, kemudian
dites, sering berdialog sama temannya. Nah, makanya dia harus dalam satu komunitas. Kalau luar dari itu tidak bisa jadi jaminan kita akan bisa menghafal Quran. Jadi menjaga murojaah itu fungsinya seperti apa sih untuk hafalan ini? Murojaah itu untuk memungkinkan hafalan. Artinya mengokohkan, menguatkan hafalan. Iya, Itu perlunya murojaah. Murojaah. Sebab kalau dia tidak di murojaah, Qurannya yang minta izin pamit gitu. Oh, Saya gitu. pamit karena tidak pernah saya Iya, di murojaah gitu. Berarti harus satu komunitas, Pak ya? Harus ada dalam Kenapa, satu Pak? komunitas. Kalau di luar apakah bisa Biasanya hilang? begini dia. Kalau kita berada di dalam satu komunitas menghafal Quran, sejarang-jarang kita kalau kita melihat teman kan termotivasi gitu. Iya, iya. Tapi kalau di luar tidak ada yang komunitas begini menghafal Quran misalnya. Jadi mengulangnya kadang-kadang kita bisa akan hitung. Iya, iya. Tapi kalau semalas-malas kita kalau di dalam komunitas, ya pasti kita akan rajin, termotivasi dengan teman kita yang sedang mengulang hafalan. Luar biasa, Pak. Jadi ini para tahfiz ini harus terus mengulang setiap Ya, hari, Pak. Setiap hari. Dukungan keluarga dan lingkungan pergaulan sehari-hari juga sangat mempengaruhi hafalan seorang hafiz. Murojaah atau pengulangan merupakan metode yang wajib dilakukan setiap hari agar tidak lupa. Peran para tahfiz ini selain menghafal Al-Quran itu, tentunya ketika mereka sudah selesai sekolah di sini, di madrasah di sini untuk ilmu, apa peran-peran yang bisa mereka lakukan di tengah masyarakat, Pak? Apakah hanya menghafal, membaca Al-Quran terus menerus? Ya. Bagaimana, Pak? Apakah juga Ya, bisa? jadi gini, aplikasi dari mereka dari sini, makanya di pondok ini, mohon maaf, saya sekian tahun berada di tempat ini, jarang saya menjadi khotib, jarang saya menjadi imam. Kenapa, Pak? Saya serahkan ke anak-anak. Nah, di sini ajang latihannya. Nah, ketika mereka sudah ke desa masing-masing, ke tempat masing-masing, disitulah dia berperan. Katakan misalnya Ramadan kali ini, mereka di rumah masing-masing jadi imam di masjidnya. Disebar berarti? Disebar. Berarti selama Disebar. Ramadan ini Iya. ada berapa santri, Pak? Udah banyak. Setiap malam safari Ramadan. Mereka menggunakan ayat yang sudah mereka hafal. Saya doktrin mereka. Kalimat yang pertama saya sampaikan ke mereka, kalau menghafal ingin jadi pegawai negeri misalnya, saya suruh dia pulang. Menghafal ingin jadi pengusaha, nggak ada artinya. Iya, iya, iya. Jadi menghafallah karena ridho Allah. Karena biasanya menghafal karena ridho Allah, sesuatu yang tidak diminta itu yang dikasih oleh Allah. Menghafal karena ridho Allah. Jadi menghafal Al-Quran tidak akan membuat miskin. Tidak akan membuat kita miskin. Saya nih contohnya. Jadi Sampai orang sekarang kan nggak miskin. Justru malah ternyata Allah memprioritaskan kita. Jumlah hafiz di Lombok bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan setiap tahunnya. Para penjaga wahyu Allah ini dididik di pondok-pondok pesantren di Pulau Lombok. Saya Azimatul Jinanda, saya berasal dari Mas Bage. Alhamdulillah sekarang hafalan saya berjalan 13 juz. Motivasi saya menghafal Al-Quran di sini adalah tentu saja yang pertama adalah orang tua. Harapan saya menjadi penghafal Al-Quran itu adalah ingin menjadi hafizah yang diridhoi Allah terutama. Perkenalkan, nama saya Baik Sitiawati, alamat Suralaga. Alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai 30 juz, alhamdulillah. Dan motivasi terbesar saya menghafal itu adalah orang tua. Mami ketua yayasan kita pernah bilang, bahkan berkali-kali, ayo nak menghafal. Menghafal karena mengharapkan ridha Allah. Karena Al-Quran itu adalah kunci dunia. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, pakai Quran. Mereka disiapkan menjadi penghafal dan penyebar ajaran Al-Quran.
Salah satu motivasi terbesar mereka adalah janji Allah kepada orang tua para hafiz yang akan diberikan mahkota dari cahaya di akhirat nanti. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Tribuners, disinilah para hafiz penjaga wahyu dididik dan dilahirkan. Salah satunya adalah Lalu Muhammad Khairul Razak Al-Hafizi. Dia menjadi salah satu hafiz terbaik di Indonesia dan mewakili Indonesia di ajang MTQ Internasional bulan Juni tahun 2022. Kita berharap para hafiz ini terus mengharumkan nama Lombok dan Indonesia di kancah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.